Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-qail khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Jamaah pengajian Ramadan Masjid Jami Al-Anwar yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah di hari ini kita bisa bermuajahah kembali guna melanjutkan pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, meneruskan yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi akhlaqi muallimil Quran. Yang sekarang sudah masuk pada pembahasan akhlak atau tata krama bagi pengajar Al-Quran, atau berlaku juga tata krama ini kepada pengajar ilmu-ilmu agama yang lain. Wa yanbaghi lil muallimi ayyatakhallaqa bil mahasin allati warada syar'u biha. Disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, beliau berkata bahwa seharusnya para guru, para ustadz yang mengajar Al-Quran atau mengajar ilmu-ilmu agama seharusnya mempunyai akhlak yang baik, yang dituntun, yang sesuai dengan tuntunan syara. Wal khilalil hamidati, dan juga mempunyai sikap yang terpuji. Wasyamil mardiyati, dan mempunyai sifat yang diridhoi. Allati arsyadahullahu ilaiha, yang telah ditunjukkan oleh Allah. Minaz zahadati fid dunya wat taqalluli minha, seperti sifat-sifat yang diridhoi oleh Allah itu seperti zuhud dari dunia. Zuhud ini banyak versi pengertiannya. Di sini saya ambilkan dalam salah satu kitab saja, yaitu dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah yang mengupas tentang zuhud. Seorang pengajar Al-Quran dan pengajar ilmu agama itu harus mempunyai sifat zuhud. Apa zuhud itu? Dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah disebutkan, qala Imam Ahmad bin Hanbal, az-zuhdu ala salasati aujuh. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri dari mazhab Hambali, beliau berkata bahwa zuhud itu ada 3 macam. Tarkul haram wa huwa zuhdul awam. Yang pertama menurut Imam Ahmad, yang pertama adalah zuhud tingkatan awam, tingkatan orang-orang biasa. Apa zuhud tingkatan orang awam itu? Adalah meninggalkan perkara yang haram. Ini sudah zuhud. Jadi tidak perlu hidup seperti orang yang tidak punya uang misalkan, tidak. Jadi zuhud tingkatan awam itu adalah cukup dengan meninggalkan perkara haram. Ini sudah dikatakan zuhud. Ini tingkatan yang pertama. Wasani tarkul fudul minal halali wa huwa zuhdul khawas. Yang kedua menurut Imam Ahmad bin Hanbal, zuhud yang kedua itu adalah zuhud tingkatan orang-orang yang terpilih, tingkatan orang-orang khusus, yaitu meninggalkan sesuatu yang lebih dari perkara-perkara yang halal. Jadi perkara-perkara halal atau barang-barang halal itu ketika melebihi kebutuhan itu ditinggalkan. Ini namanya zuhud, tapi ini untuk tingkatan yang khawas. Wasalisu tarkuma yusgilul abdah anillahi ta'ala wa huwa zuhdul arifin. Kemudian tingkatan yang ketiga, zuhudnya orang-orang yang arif billah, orang yang makrifat kepada Allah. Ini tingkatan atas, yaitu meninggalkan sesuatu yang menyibukkan seorang hamba dari mengingat Allah. Jadi kalau ada sesuatu yang menyibukkan seorang hamba untuk mengingat Allah, itu ditinggalkan. Ini adalah zuhud
tingkatan orang-orang yang arif. Kalau kita bisa melaksanakan tingkatan yang pertama, ya tingkatan awam juga sudah cukup. Zuhud di sini bermakna meninggalkan barang-barang yang haram. Paling tidak muallimil Quran, muallimi ilmiddin itu melaksanakan zuhud tingkat yang pertama. Ini paling tidak, yaitu meninggalkan barang-barang yang haram. Wa adamil mubalati biha wa bi ahliha. Kemudian zuhud di sini bukan zuhud, akhlak yang harus dilakukan oleh muallimil Quran yaitu tidak terlalu memikirkan dunia dan orang ahli dunia, ya, tidak terlalu sibuk dengan memikirkan hal-hal keduniawiahan. Wasakhai, kemudian yang harus dimiliki, sifat yang harus dimiliki oleh para pengajar Al-Quran dan juga pengajar ilmu agama yaitu dermawan. Wa makarimil akhlak, dan akhlak-akhlak yang mulia. Wa talaqatil wajhi min ghairi khurujin ila haddil khala'ah. Kemudian yang seterusnya adalah yang harus dimiliki oleh para guru, para ustadz, itu adalah menampakkan kegembiraan tapi tanpa melampaui batas kesopanan, ya. Jadi seorang guru itu tidak boleh hari-harinya terlihat seperti dirundung masalah. Tidak. Tampakkanlah keceriaan, tampakkanlah kegembiraan. Kalau gurunya saja tiap harinya susah, apalagi muridnya, apalagi santrinya, apalagi gambaran orang-orang. Kalian jangan ngaji Al-Quran. Itulah guru Al-Quran, itu tiap harinya kelihatan susah. Nah, ini efeknya. Jadi sebagai guru Al-Quran, sebagai pengajar ilmu agama, harus menampakkan kegembiraan, ya, di wajahnya. Wal hilmi, kemudian juga harus bijaksana. Wasobri, dan sabar. Wat tanazzuh andani il iktisab, kemudian menghindari pekerjaan-pekerjaan yang merendahkan martabat seorang guru, ya. Jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang di situ jenis perbuatannya perbuatan yang hina. Wa mulazamatil wara'i, kemudian senantiasa wara' wal khusyu', begitu juga khusyu', was sakinatih wal waqari, dan juga tenang, ya. Sebagai guru Al-Quran harusnya punya sikap tenang. Wat tawadu'i, dan rendah hati, ya, tidak boleh sombong. Wal khudu'i, dan tunduk. Wajtinabid dhahiki, kemudian menjauhi banyak tertawa, ya. Tertawa itu memang tidak dilarang, tapi kalau sedikit-sedikit tertawa, itu membuktikan bahwa dia sedikit-sedikit bercanda, ya. Semakin dia banyak tertawa berarti dia semakin banyak bercanda, ya. Candaannya banyak. Wal iktsar minal mashi, di sini diterangkan bahwa tidak boleh memperbanyak candaan itu. Ya, tidak apa-apalah seorang guru itu tertawa, bercanda, tidak apa-apa, tapi jangan terus-terusan. Wa mulazamatil wadha'ifi syar'iyyah, kemudian seorang guru juga harus mempunyai sifat senantiasa melakukan perintah-perintah syara' dalam hal kesunahan, ya. Kalau hal kewajiban itu sudah mutlak, tapi di sini juga harus menghiasi dirinya dengan pekerjaan-pekerjaan sunnah. Dicontohkan di sini katanadzufi bi izalatil ausah, seperti membersihkan diri dari kotoran-kotoran, ya, membersihkan badan kita dari kotoran-kotoran. Wasyu'uril lati warada syar'u bi izalatiha, dan juga membersihkan rambut-rambut atau bulu-bulu yang oleh syara' memang diperintah untuk dibersihkan. Kakasi syarib, seperti mencukur kumis, ya, ini diperintah oleh syariat sebetulnya. Atau paling tidak yang senang pakai kumis, ya, dirapikan sudah kumisnya. Wa taklimil azfar, kemudian juga memotong kuku. Wa tasrihil lihyah, kemudian merapikan jenggot. Wa izalatir rawaihil karihah, kemudian menghilangkan bau yang tidak sedap. Bau yang tidak sedap, ya. Jangan sampai muallimil Quran, muallimi ilmiddin itu bau, ya. Bau tidak sedap baik di tubuhnya. Jangan sampai. Karena ini adalah percontohan. Wal malabis al makruhah, kemudian juga
membersihkan baju-bajunya. Ya. Jadi secara fisik diterangkan oleh Imam Nawawi, seorang guru ya, guru Al-Qur'an atau guru ilmu agama itu harus memperbaiki tampilan fisiknya. Ya, baik itu dalam hal tingkah laku, gaya bicara, kemudian ya gaya berjalan atau semua sudah haliyah-haliyah yang zahiriyah ya, seperti bagaimana dia berpenampilan, bagaimana dia memakai baju, bagaimana dia membersihkan tubuhnya ya. Kemudian wangi tubuhnya itu juga harus dilakukan oleh orang-orang yang di situ tugasnya adalah muallimil Quran atau muallimi ilmiddin. Ini secara zahir. Kemudian dilanjutkan wal yahdzar kullal hadri minal hasad. Secara batin juga seperti itu. Jadi orang-orang yang belajar Al-Qur'an, yang mengajar Al-Qur'an, itu secara batin di sini harus menghindari sifat-sifat dengki, iri, waria dan juga sifat-sifat pamer, wal ujbih dan sifat-sifat sombong, wahtiqari ghairihi atau menghina orang lain. Jangan sampai seorang guru ya itu menghina orang lain. Wa in kana dunahu, walaupun yang dia hina itu pangkatnya ada di bawahnya, derajatnya memang ada di bawahnya. Jangan sampai. Apalagi kita berbicara dengan santri, dengan murid, dengan menghina orang lain, itu jangan sampai ya. Ini karena percontohan. Wa yanbaghi ayyastamilal ahaditsal waridah fi tasbih wa tahlil wa nahwihima minal adhkari wa da'awat. Kemudian juga seharusnya para guru ya, para muallimil Quran itu mengamalkan hadis-hadis di dalam masalah tasbih dan juga tahlil dan yang lain, yaitu dari zikir-zikir dan doa-doa. Jadi seorang guru diperintah di sini ya oleh Al-Imam An-Nawawi, harusnya seorang guru itu ya mempunyai zikir-zikir ya, zikir-zikir yang dia istiqomai, kemudian dia juga mengistiqomahkan doa-doa yang dia doakan adalah murid-muridnya. Jadi sangat parah ketika ada guru yang di situ sama sekali tidak punya wiridan, kemudian sama sekali tidak pernah mendoakan anak muridnya. Wa ayyuraqiballaha ta'ala fi sirrihi wa alaniyatihi. Kemudian juga seorang guru Al-Qur'an itu harus merasa dirinya diawasi oleh Allah, baik dalam keadaan sendiri ataupun di depan orang, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau dalam keadaan terang-terangan. Seorang guru harus merasa dilihat oleh Allah. Wa yuhafidzu ala dzalik. Kemudian seorang guru harus istiqomah ya dalam mengamalkan wirid-wirid tadi, dalam mengamalkan doa-doa tadi untuk mendoakan murid atau santri-santrinya. Wa ayyakuna ta'wiluhu fi jami'i umurihi 'ala Allah taala. Kemudian juga akhlak seorang guru, sifat seorang guru yaitu seharusnya mempercayakan semua urusannya hanya kepada Allah. Ya. Itu adalah sifat-sifat seorang guru. Jadi sangat naif ketika ada guru agama, ya, guru Al-Qur'an itu dia sendiri tidak punya amalan wiridan. Sangat naif ketika seorang guru itu tidak mendoakan santrinya atau muridnya, ya. Jadi ini ditekankan oleh Imam Nawawi dalam kitab ini ya, supaya memang para guru itu tergugah hatinya bahwa sebetulnya mereka tidak punya tanggung jawab secara penyampaian ilmu saja, akan tetapi mempunyai tanggung jawab moral ya di balik itu, yaitu selain mengajarkan ilmu kepada muridnya juga mendoakan murid-muridnya tersebut. Kemudian lanjut fi ihsanil muallim li talibil Quran. Di sini Imam Nawawi melanjutkan seorang muallim itu harus memperlakukan muridnya dengan baik. Wa yanbaghi lahu ayyarfuqa bima yaqra'u alaih. Jadi seorang muallim ya, seorang guru itu harus mempunyai kasih sayang terhadap orang yang mengaji kepadanya, orang yang belajar kepadanya. Wa ayyurahiba bihi wa yuhsina ilaihi bihasabi halihi. Kemudian dia seorang guru juga harus menyambut murid tersebut ya dengan sikap baik ya. Ada memang contoh
ketika murid ya atau santri itu datang menemui guru atau mau mengaji, itu sudah kelihatan gurunya sudah kayak marah begitu. Nah, ini namanya tidak bersikap baik kepada murid, tidak sesuai dengan apa yang ditulis oleh Imam Nawawi di sini ya, tidak mempunyai sifat kasih sayang, tidak ada penyambutan sama sekali dari guru ya. Apa maksud penyambutan dari guru? Yaitu dengan paling tidak guru itu tidak menampilkan raut wajah yang marah ketika murid itu datang ya. Ketika murid itu mau belajar kepadanya ya. Banyak kita temui ustadz-ustadz ya, yang ketika muridnya nyampe di depan pintu saja ustadznya sudah kelihatan galau, kelihatan marah misalkan ya, bertengkar dengan istrinya di rumah, dibawa ke musola, dibawa ke TPQ misalkan. Ini tidak boleh ya. Faqad rawaina an Abi Harun al-Abdi qala kunna na'ti Aba Sa'idin al-Khudri radhiyallahu an. Diriwayatkan dari Abi Harun al-Abdi bahwa kita mendatangi Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu an. Fayaquluh, kemudian Aba Sa'id al-Khudri beliau berkata, marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang dengan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna nabiyya qala, Nabi pernah bersabda, innan nasa lakum tabaun. Sesungguhnya manusia itu nanti akan mengikuti kamu. Wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril ardi. Dan sungguh manusia nanti akan datang dari penjuru dunia menemuimu, yatafaqqahuna fid din, untuk belajar ilmu agama. Ini katanya Aba Sa'id al-Khudri kepada Abi Harun al-Abdi. Fa idza ataukum fastausu bihim khairan. Dan ketika itu benar-benar terjadi ya, manusia akan datang kepadamu untuk belajar ilmu agama, maka berilah mereka perlakuan dengan baik. Berilah nasihat, wasiat-wasiat yang baik ya. Ini juga perintah dari Nabi ya. Ketika ada orang yang mau belajar kepada kita, kepada para ustadz, para kiai, maka yang menjadi kewajiban dari ustadz dan kiai itu adalah memperlakukan orang yang belajar tadi dengan baik ya. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa ghairuhuma wa rawaina nahwahu fi Musnadid Darimi an Abi Darda radhiyallahu an. Mungkin sampai di sini keterangan untuk hari ini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان.